It's nothing. Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas alur cerita dari sebuah film horor yang berjudul The Cellar 2022. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang baru saja pindah di suatu rumah, dan di mana rumah tersebut ternyata pernah dijadikan sebagai tempat pemujaan, dan banyak orang yang hilang secara misterius di rumah tersebut. Oke deh Kak, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk di alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang baru saja pindah. Keluarga ini mempunyai dua orang anak, kakak perempuan bernama Ellie dan adik laki-laki bernama Steve. Di sini terlihat tampaknya Ellie tidak terlalu menyukai rumah barunya. Namun sang ibu tetap berusaha meyakinkan Ellie bahwa rumah baru yang mereka beli ini cukup bagus untuk mereka tinggali. Singkat cerita, mereka sekeluarga pun berkeliling untuk melihat seisi rumah. Ellie sempat mendapati sebuah lukisan yang tampaknya pemilik terdahulu dari rumah ini. Ellie juga melihat ada simbol-simbol aneh yang terdapat di setiap pintu ruangan. They mean? Yeah, they look familiar. Dan akhirnya mereka sampai di suatu ruangan yang ternyata adalah ruang bawah tanah. Karena penasaran, Ellie pun masuk ke ruangan tersebut. Namun tiba-tiba ruangan tersebut tertutup dengan sendirinya. Tentu saja hal ini membuat Ellie panik dan meminta tolong. Sang ayah yang mendengarnya dengan segera mencoba membuka pintu, tetapi ternyata pintu tersebut tidak dapat terbuka. Ellie semakin panik saat dia merasa ada sesuatu dari ruang bawah tanah yang mencoba naik dan mendekatinya. Tetapi akhirnya pintu dapat terbuka setelah sang ayah menggunakan kunci yang tergantung di atas pintu. Malam hari pun tiba. Karena urusan mendadak di kantor, ibu dan ayah meminta Ellie untuk menjaga Steve selagi mereka bekerja. Di saat bermain-main, ternyata Steve menemukan beberapa benda aneh peninggalan dari pemilik terdahulu yang masih berada di rumah tersebut. Steve pun mendengar rumor dari temannya bahwa rumah itu dulunya tempat seorang penyihir yang bersekutu dengan iblis. It's nothing. Di salah satu benda yang mereka temukan terdapat sebuah pemutar musik kuno yang masih menggunakan piringan hitam. Karena penasaran, Ellie pun lalu mencoba memutar piringan tersebut. Tetapi bukannya musik yang mereka dengar, melainkan seseorang yang sedang berbicara tentang sebuah rumus aneh yang entah bagaimana. Rumus tersebut digunakan sebagai kode untuk membuka pintu ke dunia lain. dy by dx partial 1 equals. Saat itu juga listrik mendadak padam. Karena ketakutan, Ellie pun menelpon ibunya. Sang ibu menyuruh Ellie untuk memeriksa panel listrik yang berada di ruang bawah tanah. Tetapi karena takut, Ellie meminta ibunya untuk tetap menemaninya lewat telepon. Dengan hanya menggunakan lilin dan penerangan seadanya, Ellie berjalan menuju ke ruang bawah tanah. Tetapi langkahnya terhenti saat hendak menuruni tangga. Sang ibu yang mendengarnya lewat telepon tentu saja merasa panik. Dia pun segera buru-buru pulang, bahkan di dalam mobil sang ibu masih saja mendengar Ellie yang masih menghitung anak tangga, yang menandakan bahwa Ellie masih menuruni tangga yang sepertinya tidak berujung. Sesampainya di rumah, ayah dan ibu Ellie segera menuju ke ruang bawah tanah untuk mengecek keberadaan Ellie. Tapi tentu saja mereka tidak menemukan Ellie di sana. Mereka pun lanjut memeriksa Ellie di sekitaran rumah, tapi tetap tidak bisa menemukan Ellie dimanapun. Kejadian ini membuat sang ibu depresi. Walaupun sang ayah tetap berpikir positif dan mencoba menenangkan, tapi dia tetap tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. She said I didn't know who she was anymore. Hari-hari mereka lewati dengan terus mencari keberadaan Ellie. Mulai dari mencari di sekitaran rumah, menempel poster di jalan, sampai melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. What about specialists? Forensics? Sang ibu meminta polisi agar memeriksa ruang bawah tanah di rumah mereka, karena dia yakin ada sesuatu yang aneh terjadi di sana. Tetapi tentu saja polisi menolaknya dan mengatakan bahwa ini bukan kasus kriminal. It's not a criminal case. I'm really sorry. Dengan putus asa, sang ibu pulang ke rumah dan akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri keanehan yang terjadi di rumahnya. Dia pun mulai memeriksa sejarah tentang rumah tersebut. Setelah itu, dia lanjut memeriksa ruang bawah tanah. Dia mendapati beberapa rumus dan simbol aneh di sana. Bahkan sang ibu dibuat terkejut saat mengarahkan senter ke dinding dan mendapati lukisan wajah mengerikan di sana.
Setelah sang ibu mendapati apa yang ada di ruang bawah tanah, dia pun semakin yakin kalau ada yang aneh di rumah tersebut. Dia pun memutuskan untuk mengambil foto semua simbol aneh yang berada di setiap pintu ruangan dan memberikan foto tersebut ke seorang ahli agar dia bisa tahu arti dari simbol-simbol tersebut. Can you find out what font or language these are? When I put them in a certain order, they spell Leviathan. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata simbol-simbol aneh tersebut ada hubungannya dengan makhluk mitologi kuno. Sesampainya di rumah, sang ibu mencoba memainkan pemutar musik kuno yang sudah ditemukan oleh anaknya. Di saat itu juga, Steve seperti terhipnotis dan menghitung persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Ellie sebelum dia menghilang. Steven! Malam harinya mendadak listrik padam dan tiba-tiba sang ibu mendengar suara Steve meminta tolong dari ruang bawah tanah. Sang ibu mencoba membuka pintu untuk mengeluarkan Steve dari sana, tetapi usahanya sia-sia. Pintu tetap tidak mau terbuka. Sang ibu pun berinisiatif untuk mencoba mengintip dari balik lubang kunci, tetapi dia malah melihat mata mengerikan yang menatap tajam ke arahnya. Saat itu juga tiba-tiba muncul Steve dari belakang sang ibu. Pintu ruang bawah tanah yang dari tadi terkunci tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Sang ibu yang penasaran mencoba mengecek siapa yang baru saja menyamar jadi anaknya. Namun belum jauh dia melangkah turun, pintu ruang bawah tanah tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Saat terkunci di ruang bawah tanah, sang ibu merasakan bahwa dia tidak sendirian di sana. Tetapi karena takut, dia hanya bisa menutup matanya. Walau dia bisa merasakan kalau ada sesuatu yang tepat berdiri di belakangnya. Tetapi untungnya sang suami dengan cepat membuka pintu dan menyelamatkan istrinya. Keesokan harinya, mereka berdua sepakat untuk mengecek sekali lagi ruang bawah tanah mereka. Sang istri mempercayai bahwa simbol-simbol yang berada di dalam rumahnya adalah sebuah formula untuk membuka pintu ke alam lain. Walaupun sepertinya sang suami tidak mempercayai perkataan istrinya. Di tengah-tengah perdebatan mereka, tiba-tiba saja Steve berteriak. Ternyata dia sekilas melihat sosok Ellie yang sedang terdiam di dalam ruangan. Tetapi saat orang tua mendatangi Steve, Ellie pun kembali menghilang. Namun sang ayah yang mencoba mengecek ruangan tersebut mendapati handphone Ellie terjatuh di sana. Setelah kejadian itu, sang ibu mencoba menemui pemilik terdahulu dari rumah tersebut. Dia pun menjelaskan bahwa sesuatu yang sangat jahat tinggal di sana. Bukan hanya di ruang bawah tanah, tapi seluruh rumah. It's the whole house. Scene lalu berpindah pada sang suami yang mulai percaya dengan perkataan istrinya. Dia pun ikut membantu mencari arti dari simbol-simbol yang belum berhasil dipecahkan oleh istrinya. And a pentagon. Sesampainya di rumah, dia langsung memberitahukan kepada istrinya apa yang sudah dia pecahkan. Ternyata simbol tersebut mengarah pada sebuah pentagram yang ditujukan untuk salah satu iblis penjaga gerbang neraka. Look at the fingers. Just like in the... Di waktu yang bersamaan, Steve yang sedang bermain mendapatkan kejadian aneh, di mana mainan remote yang dia miliki tiba-tiba saja terbang dengan sendirinya menuju ke ruang bawah tanah. Steve pun mengikutinya yang tanpa sadar di sampingnya sudah berdiri sebuah bayangan besar yang bertanduk. Setelah Steve berteriak, listrik pun padam dan kedua orang tuanya yang kaget langsung mendatangi Steve. Tetapi sayangnya mereka terlambat. Steve juga ikut menghilang. Yang mereka dapatkan hanya mainan remote milik Steve yang berada di ruang bawah tanah. Setelah mencari di mana-mana, mereka pun tiba-tiba terdiam karena mendengar suara Steve yang sedang berhitung. Mereka pun bergegas mendatangi Steve dan berhasil menyelamatkannya. Mengira situasi sudah aman, sang ibu menidurkan Steve di sofa dan sang ayah mengambil air minum. Tetapi tiba-tiba saja Steve mengatakan sesuatu yang aneh. Dia berkata bahwa dia baru saja menaiki makhluk buas bertanduk. Dan di saat itu juga Steve seperti dirasuki sesuatu dan kembali menghitung. 49. Ibu yang panik kemudian mencoba memanggil suaminya untuk meminta bantuan. Tapi ternyata suaminya juga telah terhipnotis dan menghitung seperti yang dilakukan Steve. 18. Di saat yang sama, sesuatu dari ruang bawah tanah mencoba mendobrak pintu. Makhluk tersebut berhasil mendobrak pintu dan masuk. Sang ibu pun buru-buru bersembunyi. Dia pun mengambil kesempatan tersebut untuk segera masuk ke ruang bawah tanah dan mencari Ellie. Dan saat ingin turun, dia mendapati bahwa tangga ruang bawah tanahnya sudah berubah menuju ke dimensi lain. Dengan berani, dia menuruni tangga tersebut hingga sampai di sebuah pintu yang menghubungkannya ke sebuah ruangan besar, di mana orang-orang yang menghilang berada di sana. Mereka semua terus menghitung tanpa henti.
Sang ibu pun segera mencari Ellie di antara ratusan orang-orang tersebut. Walaupun sulit, tetapi dia berhasil menemukan Ellie dan mencoba menyadarkannya. Tanpa pikir panjang, sang ibu langsung menarik paksa Ellie keluar dari barisan dan membawanya kembali menaiki tangga. Walaupun di saat dia hendak membawa Ellie, makhluk bertanduk tersebut berusaha mengejar. Tetapi sang ibu berhasil menaiki tangga dan masuk kembali ke dalam rumah. Dan dengan cepat langsung mengunci pintu ruang bawah tanah tersebut. Mereka pun akhirnya bisa berkumpul kembali dan berniat segera meninggalkan rumah itu. Tetapi saat sang ibu membuka pintu dan ingin membawa keluarganya keluar, mereka mendapati sesuatu yang mengerikan. Ternyata mereka semua masih terjebak di dimensi lain dan tanpa sadar sudah terjebak di dalam rumah tersebut. Yap, itu tadi alur cerita dari movie Deselar. Walaupun endingnya mereka sekeluarga tidak berhasil keluar dan malah terjebak di sana. Tetapi film ini masih cukup seru untuk kita tonton. Oke deh kak, mungkin segitu dulu alur ceritanya dan sampai ketemu di next video. Bye bye.